Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Ray dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Ya, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan juga menarik, yaitu orang tua dan anak remaja. Suara sumbang bisa membuat konser kacau, tetap tenang agar tidak sampai berantakan. Fase remaja bisa membuat anak galau, pastikan orang tua tetap bijak mengarahkan. Lantas bagaimanakah orang tua bisa menghadapi dan mengarahkan anak remaja mereka? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting dan menarik kali ini, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Wakulu Lasut. Memiliki begitu banyak pengalaman dalam pelayanan, hamba Tuhan Pendeta Meidi Wakulu MTH saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Direktur Departemen Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa. Beliau menikah dengan Ibu Ferni Irjain Lasut SPD dan dikaruniai Tuhan 3 orang buah hati, yaitu Virginia, Virgilio, dan Virgiani Wakulu. Keluarga Pendeta Wakulu Lasut adalah keluarga yang berdedikasi dalam pelayanan, rendah hati, dan senang untuk berbagi. Ya, betul sekali Febriani. Ya. Mari saja kita sapa narasumber kita ya. Shalom Pendeta dan Ibu. Shalom. Apa kabar Pendeta? Ibu? Baik, Puji baik. Tuhan, sehat. Sehat. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Senang sekali boleh berjumpa dengan kami di program Kapas pada saat ini dan terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktu Betul sekali. di tengah-tengah banyaknya kesibukan untuk menjadi narasumber pada episode kali ini. Baik, Pendeta dan Ibu, kita tidak sabar untuk berdiskusi, Ya. namun kita akan awali dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Engkau sungguh baik, Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, dan Engkau beri kami kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami akan berdiskusi topik pada saat ini, kiranya Tuhan menuntun bersama dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Wakulu Lasut, agar apa yang kami bicarakan boleh bermanfaat bagi keluarga kami, juga sahabat-sahabat Kapas, untuk kami boleh merasakan kebahagiaan di dunia ini dan bersiap ke surga. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Baik Pendeta Wakulu dan Ibu, topik kita kali ini adalah orang tua dan anak remaja. Nah, kenapa topik ini penting untuk kita bahas, serta apa tujuan kita membahas topik ini saat ini? Silakan Pendeta dan Ibu. Oke. Terima kasih. Luar biasa topik pada saat ini. Jadi mengapa topik orang tua dan anak remaja penting untuk dibahas? Ya. Oleh karena sebagai orang tua, kita adalah orang yang terdekat dengan anak-anak kita. Walaupun mereka mempunyai teman-teman, namun tetap orang tualah yang terdekat dengan anak-anak. Betul. Kita merupakan orang tua sekaligus sahabat ataupun teman bagi anak-anak remaja kita. Dan sebagai orang tua, kita memegang peranan penting di dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Terlebih pada anak-anak kita yang menganjak usia remaja. Baik. Betul. Dan tujuan membahas akan topik ini adalah untuk lebih meningkatkan hubungan antara orang tua dan anak. Terlebih sesuai riset, anak remaja adalah usia transisi, di mana pada usia ini anak-anak mulai mencari jati diri mereka sendiri. Ya. Dan sebagai orang tua, kita harus ada pendampingan dan ekstra perhatian kepada anak-anak kita agar mereka boleh melewati masa-masa remaja ini dengan baik. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, berbicara tentang masa remaja ya, bolehkah dijelaskan fase ini sendiri untuk perkembangan seorang anak ya?
Mungkin memang dalam kehidupan ada beberapa fase, tetapi topik dan sasaran kita Iya. adalah anak remaja. Iya. Silakan pendeta dan ibu. Silakan Ibu. Iya. Di dalam kehidupan manusia ada 8 tahap pertumbuhan manusia, dan fase yang pertama yaitu prenatal, yaitu janin yang ada dalam kandungan selama 9 bulan. Kemudian yang kedua, fase bayi dibagi berdasarkan usianya dari kelahirannya 0 sampai 1 bulan, 1 bulan sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 3 tahun. Dan pada fase yang ketiga, yaitu fase kanak-kanak awal, di mana fase ini anak berusia 5 sampai 6 tahun dan dia mulai belajar mandiri. Anak mulai belajar mandiri, dia makan sendiri, dia ke toilet sendiri, bermain sendiri, dan dia mulai belajar untuk membaca dan menulis, yaitu kesiapan untuk ke sekolah. Ya. Nah, fase yang keempat yaitu kanak-kanak tengah akhir. Ini anak berusia 6 sampai 11 tahun. Dan pada masa ini anak-anak mulai mengembangkan ada rasa bangga, kemudian dia senang dipuji, dan dia kalau dia gagal dia akan merasa rendah diri. Nah, pada fase yang kelima seperti yang sesuai dengan topik kita yaitu fase remaja, di mana anak berusia 14 sampai 15 tahun. Dan pada fase ini anak akan mengalami atau mereka akan masuk pada proses yang disebut pubertas. Pubertas. Ada banyak perubahan-perubahan yang akan mereka alami, baik itu fisik maupun mental. Itulah yang akan mereka alami. Dan fase yang keenam yaitu fase dewasa muda, di mana ini berusia 19 sampai 40 tahun. Pada fase ini atau pada tahap ini orang berfokus pada pekerjaan, pernikahan, bahkan keluarga. Dan dalam fase ini mereka akan lebih prima dan lebih mandiri. Fase yang ketujuh yaitu fase dewasa tengah, di mana ini berusia 40 sampai dengan 60 tahun. Dan pada fase ini mereka akan berfokus pada pekerjaan, kemudian bagaimana membesarkan anak-anak, dan mereka ikut kontribusi di dalam masyarakat. Dan pada fase ini wanita cenderung untuk mengalami menopause. Dan pada fase yang terakhir yaitu fase lansia dewasa, di mana pada fase ini berumur 60 tahun ke atas. Dan pada fase ini akan mengalami begitu banyak perubahan fisik, di mana mulai ada keriput, dan kemudian daya fisik mulai menurun, dan mereka kurang cekatan, tidak seperti fase sebelumnya. Dan pada fase ini juga mereka akan berfokus pada spiritual, Jadi itu fase daripada manusia, perkembangan daripada manusia. Baik, jadi di fase remaja adalah fase transisi ya tadi disampaikan oleh Ibu ya. Iya. Nah, menurut pengalaman pendeta dan Ibu, tadi saya dengar dari perkenalan anak-anak ada 3 ya, puji Betul. Tuhan. Puji Tuhan. Apakah memang sulit ketika anak-anak memasuki masa transisi ini atau remaja pendeta dan Ibu? Baik, memang kami puji Tuhan dikaruniai 3 orang anak, dan yang dua ini, yang sulung dan yang kedua ini sudah melewati akan masa remaja ini. Dan oleh karena bimbingan orang tua, tentunya kami orang tua, maka puji Tuhan mereka boleh melewati akan masa remaja ini dengan baik. Dan yang bungsu saat ini sedang ada dalam fase ini, fase remaja ini. Fase yang di mana terjadi transisi, masa-masa transisi. Dan memang banyak hal yang terjadi kepada anak, tetapi oleh karena orang tua yang selalu memberi perhatian, mesti ada ekstra perhatian kepada anak-anak kita di saat mereka mengalami atau memasuki akan fase remaja ini. Baik.
Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau dikatakan ada ekstra perhatian berarti penanganannya tidak biasa-biasa saja, Betul. Pendeta. Nah, kalau begitu karena hal yang tidak biasa ini tentunya ada boleh kita katakan ada faktor resiko Iya. di fase ini, di fase remaja. Nah, kenapa di fase remaja ini dikatakan adalah fase yang paling beresiko dari perkembangan anak di fase-fase yang Ya. lainnya, Iya. Bapak Pendeta dan Ibu. Kemudian secara umum apa saja tantangan orang tua saat anak-anak mereka sudah memasuki masa remaja ini? Seperti yang ketiga Iya, ya. Iya. mungkin bisa dibagikan Pendeta atau Ibu, silakan. Iya. Jadi mengapa orang mengatakan bahwa fase remaja ini adalah fase yang beresiko? Iya. Karena pada masa remaja ini periode perkembangan individu mulai berjalan. Jadi perubahan dari masa anak-anak menuju kepada kedewasaan. Pada masa ini mereka belum dapat disebut dewasa, Betul. tetapi tidak pula disebut anak-anak. Tuh. Jadi saya boleh katakan bahwa pada masa ini adalah masa peralihan dari anak-anak menuju kepada kedewasaan. Dan dalam proses menuju ke kedewasaan akan ada banyak perilaku-perilaku berisiko yang akan mereka lakukan. Iya. Dan ini mereka kembangkan atau mereka praktekkan di luar rumah. Sehingga dalam fase ini dapat terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, kecanduan obat-obat terlarang, dan kecelakaan bermotor. Nah, menurut artikel lain yang saya temukan, bahwa orang mengatakan fase remaja ini adalah fase yang beresiko karena pada masa remaja ini anak-anak kita sedang mencari jati diri atau identitas mereka. Nah, hal ini harus ada pendampingan dari orang tua. Kita harus arahkan ke mereka, bimbing mereka. Iya. Karena kalau tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Dan bisa saja menjadi menimbulkan konflik antara orang tua dan anak itu iya, sendiri. Baik. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pendeta? Itu saja dulu. Baik, puji Tuhan ya. Jadi ini adalah tantangan yang dihadapi karena memang betul. Saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa saat anak usia remaja, saat saya remaja, ya ada begitu banyak pilihan dan resikonya besar bagi orang tua Betul. bila tidak diarahkan dengan bijaksana ya. Betul. Baik Ya. Pendeta dan Ibu, puji Tuhan kita telah membahas pentingnya topik kali ini dan kemudian sesungguhnya apa itu fase remaja serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang tua pada saat anak memasuki fase transisi Iya. ini. Ya. Pendeta Wakulo dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Ya. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang orang tua dan anak remaja. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang orang tua dan anak remaja. Iya, masih bersama dengan Pendeta Wakulo dan Ibu. Pendeta dan Ibu, apa beda remaja putra dan remaja putri? Kemudian apa saja perubahan-perubahan yang dialami dari fase remaja putra dan putri ini, baik itu secara fisik maupun secara emosional. Silakan, Pendeta atau Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi mereka akan cenderung emosi, mudah marah. Sehingga kadang mereka kesal, sedih, tertekan, dan ingin memberontak. Nah, kadang juga mereka akan membentuk persahabatan yang kuat. Juga mereka juga akan mencari identitas diri yang membuat mereka merasa nyaman. Bahkan juga di lain pihak, mereka membutuhkan privasi sehingga mereka memberikan batasan-batasan terhadap orang tua. Nah, secara psikologi mereka masih ada ketergantungan dengan orang tua. Betul. Namun kedekatan dengan teman-teman sebaya semakin kuat. Nah, kalau kita melihat bahwa bagaimana dengan perubahan fisik pada anak remaja putra? Perubahan suara menjadi lebih berat,
kemudian mulai berkeringat dan jambul besar. Mereka juga mengalami pertumbuhan tinggi, tubuh lebih banyak rambut pada wajah, ketiak, dan kaki. Bahkan jerawat pada kulit dan berminyak. Nah, kita melihat juga di mana perubahan yang dialami oleh remaja putri, kira-kira bagaimana? Nah, bagaimana Ibu bisa menjelaskannya? Ya, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu emosional, psikologi, maupun perubahan fisik dari anak remaja putra. Nah, sekarang mari kita lihat perubahan yang dialami oleh remaja putri. Secara emosional, hampir sama tentunya dengan remaja putra, yaitu mereka akan jadi pemalu, kemudian suka menyendiri, suka curhat dengan teman-teman. Kemudian mereka juga membutuhkan privasi, mencari identitas. Nah, sama tentunya. Tetapi secara fisik tentu berbeda. Kalau perubahan fisik pada remaja putri, payudara mulai tumbuh dan membesar, tulang pinggul mulai melebar, punggung terlihat kecil, kemudian proses menstruasi mulai berjalan, kulit wajah mulai berminyak, dan itu yang terjadi ketika anak memasuki usia remaja, khususnya untuk remaja putri, perubahan-perubahan yang mereka alami. Baik, jadi ini harus diwaspadai juga ya oleh orang tua. Iya, betul. Karena masa-masa ini perubahan itu cepat sekali terjadi. Betul. Dan saat ini pendeta dan ibu, kalau kita berbicara tentang orang tua dan anak remaja, kira-kira apa saja kesalahan umum yang sering orang tua mungkin lakukan, sadar atau tidak sadar, di dalam pengasuhan mereka terhadap anak remaja ini yang bisa beresiko, ya? Dan apa dampaknya bila salah dalam pengasuhan kepada anak remaja? Silakan pendeta dan ibu. Iya, kesalahan-kesalahan yang orang tua yang harus kita hindari, jangan sampai terjadi kepada kita, jangan sampai kita orang tua melakukan. Yang pertama, jangan meremehkan masalah. Ya, betul. Banyak orang tua meremehkan masalah yang terjadi kepada anak-anak mereka. Mereka menganggap hal itu hanya sepele, hal itu hanya kecil. Jadi mereka anggap remeh. Padahal itu hal yang penting yang seharusnya mereka perhatikan. Tapi itulah kadang orang tua dan banyak kali orang tua menganggap remeh. Nah, kemudian kesalahan orang tua lainnya itu ada juga orang tua yang memiliki harapan yang tidak realistis. Ingat orang tua, jika kita memiliki ekspektasi kita yang tidak realistis tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak kita, maka kita sebenarnya sedang menciptakan masalah. Banyak kali kita orang tua memiliki harapan-harapan yang tinggi tentu kan, bagaimana dengan anak-anak kita. Tetapi harapan-harapan kita itu sangat bertolak belakang dengan anak-anak kita. Anak-anak kita tidak melakukan, sehingga apa yang kita inginkan tidak terwujud. Nah, justru itu akan menciptakan masalah yang baru antara orang tua dan anak. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah kita orang tua juga harus konsisten, karena banyak orang tua tidak konsisten. Kemudian kesalahan-kesalahan lain lagi yang orang tua sering lakukan yaitu tidak mau minta maaf. Jadi kita sebagai orang tua, kita juga manusia, banyak kali kita melakukan kesalahan yang kadang kita tidak sadari. Nah, kesalahan-kesalahan itu haruslah kita, ketika kita tahu saya sudah salah kepada anak saya, kita harus dengan rendah hati, kita harus datang kepada anak-anak kita. Katakan, Dek, Mama minta maaf, Mami minta maaf, Mami so salah. Jadi kita harus berani juga kita datang untuk meminta maaf. Ada kerendahan hati untuk meminta maaf kepada anak-anak kita. Karena itu juga jadi pembelajaran bagi mereka. Bahwa ketika mereka berbuat salah, mereka juga harus berani untuk meminta maaf. Nah, kesalahan-kesalahan berikut yang harus kita hindari yaitu sebagai orang tua, kita jangan terlalu protektif dengan anak-anak kita. Kita jangan terlalu mengekang akan anak-anak kita. Kita berikan mereka kebebasan pada batas-batas tertentu. Kemudian kita sebagai orang tua juga hal yang harus kita hindari yaitu yang kesalahan yang harus dihindari oleh orang tua itu
tidak memberikan perhatian kepada anak-anak. Banyak kali orang tua mungkin sibuk dengan pekerjaan, kita mempunyai waktu yang kurang, bahkan tidak ada waktu dengan anak-anak kita. Jadi itu yang harus kita hindari. Sesibuk-sibuknya kita orang tua, kita harus menyediakan waktu untuk anak-anak kita. Betul. Kemudian kesalahan orang tua yang lain yang harus dihindari yaitu jangan terlalu banyak mengkritik akan anak-anak kita. Kita boleh kasih masukan kepada mereka, kasih nasihat, tapi jangan sekali-kali kita mengkritik akan anak-anak kita. Kemudian yang berikut yang harus dihindari, kita orang tua banyak kali kita tidak memahami perubahan-perubahan fisik yang terjadi kepada anak maupun emosional. Sehingga ketika kita tidak memahami itu, maka akan menjadi masalah, akan timbul masalah baik anak maupun orang tua. Wah, baik. Betul. Dan kesalahan-kesalahan ini juga dapat berdampak buruk tentunya pada perkembangan anak. Sehingga anak-anak remaja yang merasa mereka terkekang, kemudian mereka tidak dapat mengeksplorasi dunia luar, dunia mereka sendiri. Mereka dapat melakukan hal-hal yang bertentangan tentu. Dan ini juga akan menimbulkan apa? Konflik. Akan menyebabkan terjadinya konflik. Baik. Sudah Jelas ya. Terima kasih Pendeta dan juga Ibu untuk penjelasan dari pertanyaan tadi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa saja dampak positif dari parenting yang baik pada saat anak-anak ini ada di usia remaja? Silakan Pendeta. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa meningkatkan kualitas interaksi orang tua dan anak. Kemudian yang berikut adalah mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Juga poin yang menarik juga di mana mencegah anak dari perilaku yang menyimpang dan dapat mendeteksi lebih awal. Dalam hal apa? Dalam hal kelainan tumbuh kembang dari anak itu sendiri. Kemudian juga mempererat hubungan orang tua dan anak. Juga bagaimana komunikasi lebih efektif dan membantu meningkatkan harga diri anak. Kemudian juga bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anak. Dan yang berikut adalah mengembangkan percaya diri anak serta disiplin sehingga anak dapat bertumbuh sesuai usia tanpa ada tekanan atau rasa takut. Iya. Baik. Dari Ibu ada yang ingin ditambahkan? Jadi dampak positif dari pola asuh pada anak-anak kita yaitu dengan adanya kita ada pola asuh yang baik dengan anak-anak kita, maka tentu seperti tadi dikatakan bahwa ada hubungan yang baik, hubungan komunikasi yang baik, kemudian ada interaksi yang baik dengan anak-anak kita, sehingga seperti saya katakan tadi atau pendeta juga katakan tadi bahwa tidak akan ada konflik dengan adanya kita melakukan pola asuh yang baik kepada anak-anak kita, maka itu akan meminimalis akan konflik-konflik yang nanti. Betul. Terlebih khusus di saat usia remaja. Usia remaja, Saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta dan Ibu. Dan ini harus kita juga introspeksi ya sebagai orang tua. Karena kadang-kadang kita tidak punya waktu. Betul, kita kasih mungkin fasilitas untuk mereka. Tapi waktu dan perhatian kurang. Kemudian ada yang terlalu mengekang. Dan juga tadi saya dapati bahwa ada orang tua yang punya ekspektasi terlalu tinggi. Jadi harus dihindari ini ya Pendeta dan Ibu. Baik, terima kasih. Ini jelas sekali. Nah, kalau dari pengalaman Pendeta dan Ibu, mana yang lebih bisa menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak? Karena ada orang bilang, di masa transisi anak, orang tua harus benar-benar jadi sahabat bagi anak. Jangan sampai mereka dengar dari sahabat-sahabat di luar sana. Betul. Kira-kira mana yang lebih boleh menjadi sahabat terbaik dari pengalaman Pendeta dan Ibu? Silakan. Biasanya Ibu biasanya. Biasanya ini mungkin karena Bapak, Ayah sering sibuk karena lebih banyak waktu biasanya di rumah Ibu. Jadi biasanya anak-anak cenderung untuk curhat dengan Ibu. Iya, ada masalah mungkin dari
pergaulan, masalah mungkin di sekolah atau dengan teman-teman mereka, kebanyakan mereka datang curhat kepada ibu. Iya, seperti tadi mungkin karena faktor bapak kebanyakan yang sibuk di luar rumah, ibu yang sering banyak di rumah, sehingga seringkali itu mereka sering datang kepada Betul. ibu. Baik, terima Baik, kasih. Iya. Saya mau follow up dulu ya. Kalau ibu memang cenderung pada umumnya bisa menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak. Tadi dikatakan bahwa anak-anak ini yang masa remaja, ada pada masa remaja, pemalu, Iya. suka menyendiri. Bagaimana tipsnya supaya boleh menjadi sahabat terbaik? Baik, jadi seperti saya katakan tadi, memasuki usia tersebut anak akan merasa malu dan menyendiri, dan makanya kita sebagai orang tua harus, seperti saya katakan tadi, ada pendampingan. Orang harus selalu mendampingi, karena di saat mungkin keluar bersosial, orang tua kan kita mengetahui keadaan anak kita. Oh, anak saya dalam proses seperti itu, dalam tahap ini. Jadi dia ada perubahan yang kita orang tua rasakan. Oh, dia kalau bersama-sama di acara-acara umum mungkin atau orang banyak, dia agak risih ya. Kita yang harus dampingi untuk jadi teman dia cerita. Jangan dia hanya dia sendiri, Merasa tinggal diam sendiri, ya. saja. Kita orang tua sibuk dengan Betul. mungkin teman Teman-teman. kita, atau kita lupa dengan keberadaan anak kita yang pada saat itu dia sendiri, tidak ada teman untuk bicara. Betul. Orang tua sibuk dengan sesama teman. Iya. Sedangkan anak membutuhkan itu. Jadi kita pintar-pintarlah sebagai orang tua, bijaksana kita melihat akan keberadaan anak kita. Di saat mereka sendiri di dalam suatu acara umum, mungkin kita yang dampingi, kita ajak dia bercerita. Ya, ada agar dia pendampingan. ada pendampingan, betul, ada Baik, pendampingan dari baik. orang Baik, tua. jadi membuat anak merasa nyaman ya. Nyaman, iya betul. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu bermanfaat. Dan informasi ini boleh membekali sahabat-sahabat Kapas pendeta dan ibu. Pendeta dan ibu jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di sini bersama dengan kami. Karena masih ada segmen yang ketiga. Sahabat Kapas, kita akan ikuti jeda yang satu ini. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, betul. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita ya, Betul. Pendeta Wakulu Ya. dan Ibu. Kita langsung saja ke tips praktis Pendeta dan Ibu. Apa yang harus orang tua lakukan untuk membantu dan mengarahkan anak di usia remaja ini dengan cara yang bijaksana supaya Ya. mereka mampu memasuki dan melewati fase transisi ini. Ya. Pendeta dan Ibu, silakan. Jadi tips yang harus kita orang tua lakukan untuk anak-anak kita pada usia remaja, yang pertama yaitu orang tua jadilah pendengar yang baik bagi anak-anak remaja kita. Pendengar yang baik berarti kita harus fokus dalam mendengar dan memahami. Bukan untuk mendengarkan kemudian kita bereaksi, kemudian kita membalas atau menentang apa yang mereka sampaikan kepada kita. Tetapi pendengar yang baik, kita memahami, kita dengar dengan sabar apa yang mereka sampaikan, perubahan-perubahan, masalah-masalah yang mereka alami sesama teman, di sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus sabar, saya katakan harus sabar, kita dengar curhatan-curhatan mereka. Agar mereka rasa nyaman ketika berbicara dengan kita, mereka merasa nyaman, mereka merasa dihargai, pembicaraan mereka dihargai, mereka akan nyaman, sehingga ada masalah-masalah berikut, mereka tidak segan-segan untuk menyampaikan itu kepada kita. Nah, tips yang kedua, yaitu menghindari sikap menghakimi anak-anak remaja. Karena tidak ada seorang pun yang suka untuk dihakimi. Apakah itu orang tua, terlebih kepada anak-anak. Tidak ada yang merasa nyaman ketika mereka dihakimi atau mereka dipojokkan. Jadi
kita orang tua harus bijaksana untuk menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita. Betul. Nah, tips yang ketiga yaitu hormati privasi anak-anak kita. Orang tua seringkali menganggap urusan anak adalah urusan orang tua juga. Namun pada masa remaja, ketika anak ini mulai remaja, mereka membutuhkan privasi sendiri, mereka membutuhkan ruang pribadi sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita harus hormati privasi anak. Jangan terlalu banyak campur urusan mereka. Jangan terlalu banyak campur urusan mereka. Yang ketiga, tips yang keempat yaitu sepakati aturan-aturan penting. Nah, kita tahu pada masa remaja, anak-anak sering ada keinginan untuk mencoba-coba hal-hal yang baru, dan mungkin saja mereka tergoda untuk melakukan hal-hal itu yang seharusnya mereka tidak lakukan. Nah, untuk itu penting kita sebagai orang tua melakukan aturan-aturan yang jelas, kemudian aturan-aturan itu kita sepakati bersama dengan anak-anak kita. Betul. Jadi kita boleh katakan, nak, kita kalau kau buat sesuatu ada konsekuensinya. Ya, Jadi betul. kita beritahukan kepada anak-anak kita dan minta dia untuk sepakati akan aturan-aturan tersebut. Kemudian tips yang selanjutnya, jangan membanding-bandingkan dengan anak orang lain. Nah, jangankan dengan anak orang lain, anak kandung kita sendiri. Ya. Seperti tadi saya katakan, kami puji Tuhan dikaruniai 3 orang anak. Ya. Jadi jangan membanding-bandingkan antara anak yang pertama, anak yang kedua, dan anak yang ketiga. Jangan, karena setiap anak mempunyai karakter tersendiri, mempunyai tabiatnya sendiri. Jadi jangan kita membanding-bandingkan, apalagi dengan anak orang lain. Betul, betul. Anak orang lain. Nah, karena akan efeknya sangat tidak baik kepada anak. Iya. Karena anak ini dia akan merasa minder, Ya. dia akan merasa tertekan, bahkan tidak dihargai oleh orang tua. Karena itu kita sebagai orang tua membanding-bandingkan. Nanti anak akan berpikir, mama membandingkan saya dengan anak tetangga. Betul. Mereka akan merasa orang tua lebih menyayangi mungkin anak tetangga daripada anak sendiri. Betul. Jadi jangan kita membanding-bandingkan. Nah, yang berikut, tips yang berikut, sampaikan cara mengatasi stres dengan masalah-masalah yang mereka hadapi, baik itu di sekolah, dalam pergaulan, dan teman-teman sebaya. Jadi ketika mereka mendapatkan masalah, anak-anak ini mendapat masalah, sebagai orang tua yang tadi dikatakan menjadi teman, orang terdekat, maka kita harus memberikan solusi, jalan keluar. Kita bantu mereka, memberikan jalan keluar ketika mereka menghadapi masalah, agar anak-anak ini bisa terhindar dari masalah-masalah mental yang tentunya kita semua tidak ingin. Betul ya. Baik. Luar biasa tips-tipsnya ya. Ya. Perlu dipraktekkan. Betul. Karena ini hal-hal yang praktis ya dan Betul. penting pada saat anak-anak berusia remaja ya. Iya. Terima kasih Ibu sudah dijelaskan tips yang sangat penting untuk kita semua. Kemudian pertanyaan berikut, apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang topik kita kali ini, yaitu orang tua dan anak remaja. Silakan pendeta mungkin. Oke, baik. Ada satu ayat yang sangat luar biasa dalam Perjanjian Baru dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Nah, di sana dikatakan bahwa dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ayat ini memang banyak kali orang tua dan lebih khusus bapak-bapak ketika melakukan hal-hal yang buruk, bahkan hal-hal yang mungkin menjengkelkan anak-anak, pada akhirnya bisa memicu anak-anak untuk menjadi marah. Bahkan mereka bisa melawan kepada orang tua. Nah, hal ini kita perlu untuk menghindari. Yang harus kita lakukan adalah mendidik dan membesarkan mereka dengan penuh kesabaran dan dengan penuh kasih sayang. Ini tidaklah mudah ya, memang tidak mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai orang tua. Tetapi ini merupakan tanggung jawab
yang besar yang harus kita lakukan. Betul. Betul. Baik. Kira-kira begitu ya. Iya. Iya. Dan dalam pena inspirasi mengatakan di dalam membina anak yang bertanggung jawab halaman 18 paragrafnya yang ketiga, di sana dikatakan para orang tua janganlah menganggap remeh pekerjaan mendidik anak-anak mereka atau melalaikannya dengan alasan apapun. Mereka harus menggunakan banyak waktu dalam mempelajari dengan seksama hukum yang mengatur kehidupan kita ini. Mereka harus menjadikannya sebagai tujuan yang utama untuk memahami cara memperlakukan anak-anak mereka dengan sepatutnya agar mereka dapat mengembangkan suatu pikiran yang sehat di dalam tubuh yang sehat. Jadi bagus sekali ini bahwa orang tua jangan menganggap remeh pekerjaan untuk mendidik anak-anak dan jangan melalaikannya. Ya. Karena seperti saya katakan tadi, banyak kali kita sibuk, orang tua Betul. sibuk Ya. sehingga kita lalai dengan anak-anak kita. Fasilitas kita berikan, tetapi yang sebenarnya bukan itu yang mereka butuhkan. Ya. Mereka butuhkan perhatian dan kasih sayang kita. Baik. Betul, jadi Baik. luar biasa ya. Ya. Ada nasihat dari Alkitab dan pena inspirasi Iya, ya. betul. Iya, Untuk betul. boleh mengingatkan orang tua. Iya. Jangan pernah lalai atau Lalai. abai ya. Betul, Di dalam iya. mendidik dan mengerahkan Betul anak-anak. sekali. Khususnya di usia remaja. Usia remaja. Ya, Terima iya. kasih Pendeta dan Ibu, dan sebagai penutup kesimpulan dari diskusi kita boleh dibagikan sekaligus juga dengan pesan penutup atau closing statement. Silakan. Anak-anak adalah harta yang paling berharga yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan dalam rumah tangga kita. Untuk itu sebagai orang tua kita harus menjaga, melindungi, mendidik anak-anak kita, membimbing mereka dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Amat terlebih anak-anak di usia remaja ini, agar mereka dapat melewati masa-masa remaja ini dengan lebih nyaman, lebih baik. Mereka dapat melakukan hal-hal yang positif, Ya. hal-hal yang berguna, bermanfaat. Kemudian Ya. nantinya kerinduan kita sebagai orang tua, mereka dapat menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada kita sebagai orang tua, anak-anak yang sukses, anak-anak yang rohani, setia, dan teristimewa. Mereka takut akan Tuhan. Iya, Amin. jadi Tuhan kiranya akan mengaruniakan kita hikmat akal budi dari surga, kebijaksanaan surga, sehingga kita dapat dimampukan untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Iya. Amin. Karena kita semua ingin anak-anak kita juga menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Ya. Amin. Amin. Baik, Iya. puji Tuhan. Ada amin untuk apa yang sudah pendeta dan ibu sampaikan. Karena kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu bermanfaat dan Betul. sangat menarik ya. Topik Iya. ini kalau digali terus mengingatkan orang-orang tua supaya Iya. kita boleh tetap fokus di dalam mendidik mereka untuk kerajaan surga. Amin. Benar. Iya. Dan sebagai penutup, bolehkah Pendeta Medi Wakulu pimpin kita di dalam doa? Oke, Silakan. terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, kami datang menaikkan puja dan puji syukur kepadamu. Ketika pada saat ini kami telah mendengarkan poin-poin yang indah, bagaimana kami sebagai orang tua bersama-sama dengan anak-anak remaja kami untuk menjadikan mereka berhasil, mereka sukses, bukan saja di atas dunia ini, tetapi mereka juga boleh dipersiapkan untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Kami percaya, kami rindu ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Kami sebagai orang tua bersama dengan anak-anak yang Engkau titipkan, kami boleh ada bertemu di dalam kerajaan sorga. Kami akan hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Terima Pendeta kasih, Wakulu dan Pendeta Ibu dan Ibu. yang sudah menjadi narasumber yang Ya. menginspirasi kita semua, dan Betul kami sekali. berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberkati Pendeta dan Ibu bersama Amin, dengan amin. keluarga Amin. dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pelayanan kepada Tuhan. Terima Terima kasih. kasih sama-sama. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya.
Dan terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dari kami yang pastinya akan memberkati Anda. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Wakulu Lasut. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.